Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Zakir Aprian dengan NIM 2406004 sebagai ketua dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi kasir minimarket yang kami kembangkan untuk membantu proses pengolahan transaksi penjualan, data produk, dan laporan penjualan secara terkomputerisasi. Untuk proyek ini terdapat 3 halaman yang berbeda. Pertama, halaman pembeli. Di halaman pembeli, user bisa menambahkan lebih dari satu barang ke dalam keranjang. Kemudian, di halaman pembeli juga terdapat fitur searching. Bisa mencari barang berdasarkan nama barang, harga, stok, kategori, dan satuan. Contoh, saya akan mencari barang dengan kategori pakaian. Dan yang keluar adalah 20 item dengan kategori pakaian. Ada pakaian muslim, pakaian anak, dan yang lain. Kemudian total item dari halaman pembeli adalah 601 item. Dan jika setelah barang yang akan dibeli telah selesai dimasukkan ke dalam keranjang, langkah selanjutnya proses transaksi. Kemudian akan otomatis dibuatkan struk dan dapat kode unik. Kode ini diberikan ke kasir untuk melanjutkan proses pembayaran. Kemudian kode juga bisa dicetak jadi PDF. Contoh hasil dari cetakannya adalah seperti ini. Kemudian di halaman yang bawah ada top 5 produk terlaris. Nomor 1 dimenangkan oleh 76 apel, ini rokok. Terjualnya adalah 35 terjual. Kemudian urutan kedua ada aqua. Total terjual adalah 20. Kemudian urutan yang ketiga 76 mangga, ini rokok lagi. Total terjual 14. Di bagian halaman pembeli, saya juga tambahkan fitur chatbot agar pembeli bisa berkomunikasi dengan AI atau dengan admin untuk menanyakan spesifikasi dari suatu produk. Selanjutnya, halaman kedua dari proyek ini adalah halaman kasir. Untuk masuk ke halaman kasir, harus menggunakan akun yang telah diberikan oleh admin. Contohnya di sini, akun yang Aprian dengan password 123. Kemudian di sini ada instruksi masukkan kode transaksi. Kode ini didapat dari struk Unix yang ada di halaman pembeli saat mengklik proses transaksi. Kemudian paste di sini kodenya dan cari. Maka list barangnya akan muncul juga dengan harganya. Di bagian kasir ini bisa menambahkan member atau membuat member baru. Untuk member ini mendapatkan diskon sebanyak 5% dari harga asli. Contoh, misal saya akan memasukkan yang Conan Sarutobi, member Conan Sarutobi, maka otomatis akan dapat potongan sebesar 3.900, ini 5% dari 78.000. Kemudian untuk metode pembayaran ada cash dan online. Di sini saya akan mencontohkan yang cash saja. Untuk membayarnya sebanyak 75.000. Kemudian diklik proses bayar. Maka otomatis pembayaran cash berhasil dan kembaliannya sekitar segitu tadi. Selanjutnya halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga adalah admin. Akun admin hanya ada satu, yaitu Zakir dengan password 123. Dan untuk akun kasir lebih dari satu ditambahkannya oleh admin, tidak bisa registrasi sendiri. Yang izin. Di halaman admin, ini adalah full system dari CRUD atau create, read, update, dan delete. Kemudian di sini saya membuat beberapa menu utama. Yang pertama itu ada barang. Di barang ini bisa menambahkan barang baru, kemudian edit barang, dan hapus barang. Dan saya juga membuat fitur searching dengan nama barang, kategori, harga, stok, dan satuan yang bisa dicari di fitur ini. Selanjutnya menu yang kedua ada kategori.
Di kategori juga bisa menambahkan kategori baru, edit, hapus, dan searching. Selanjutnya menu satuan juga sama, tambah, edit, hapus, dan searching. Kemudian di menu yang selanjutnya kasir juga sama, menambahkan kasir baru, kemudian edit, hapus, dan searching user. Selanjutnya menu member. Di member tidak bisa menambahkan member baru, hanya kasir yang bisa menambah member. Di admin hanya bisa mengedit dan menonaktifkan member tersebut. Jika membernya nonaktif, maka diskon yang 5% tidak dapat digunakan. Kemudian dan yang terakhir adalah menu laporan. Di menu laporan ini menampilkan 3 grafik yang berbeda. Yang pertama ada metode pembayaran. Ada total 34 pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan metode cash dan 11 pelanggan menggunakan metode pembayaran online. Kemudian di sini ada grafik total transaksi dari kasir. Kasir dengan nama Zakir Aprian memiliki total transaksinya yaitu 21, kemudian dengan nama Risi Kartika Utami total transaksinya sebanyak 8, kemudian dengan nama Muhammad Asyad Badriana total transaksi 13 dan Zaki 5. Kemudian ini ada grafik pendapatan. Dari mulai tanggal 10 bulan 6 total pendapatannya adalah sekitar 55.000. Kemudian naik di tanggal 17 naik sekitar ke 14.599.000. Kemudian turun lagi sampai ke tanggal 27 bulan 6. Ini transaksi yang sebelumnya telah dilakukan. Kemudian di sini juga ada filterisasi. Bisa mengatur tanggal awal dan tanggal akhir untuk mengecek transaksinya. Kemudian di sini ada akumulasi pendapatan atau totalnya sekitar 17.500.000 rupiah. Total transaksinya adalah 60 dan yang dibayar adalah 45. Berarti sisanya belum dibayar atau bisa disebut hutang. Kemudian ini adalah tabel dari transaksinya. Ada detailnya. Jika member tidak digunakan, kode member dan nama member akan kosong dan diskon tidak didapatkan. Dan berdasarkan demonstrasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, project ini mempunyai latar belakang yaitu minimarket Fiora memiliki konsep yang berbeda dengan minimarket pada umumnya. Demi meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko kehilangan barang, seluruh produk disimpan di dalam gudang dan tidak dipajang secara langsung di rak penjualan. Untuk melakukan pembelian, pelanggan menggunakan tablet yang tersedia di area etalase. Melalui tablet tersebut, pelanggan dapat melihat katalog produk, memilih barang yang diinginkan, kemudian mencetak struk pesanan. Setelah mendapatkan struk, pelanggan menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, petugas akan mengambil barang yang telah dipesan dari gudang dan menyerahkannya kepada pelanggan. Karena proses bisnis ini melibatkan pengolahan data produk, pemesanan pembayaran, dan pengembalian barang, maka dibutuhkan sebuah sistem berbasis website yang mampu mengintegrasikan seluruh proses tersebut. Oleh karena itu, kami membangun sistem kasir minimarket berbasis web yang dapat membantu operasional minimarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Jati dengan NIM 40028. Setelah mengetahui latar belakang permasalahan, berikut adalah tujuan dari sistem yang kami buat. Tujuan pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan merancang basis data yang mendukung proses pemesanan dan penjualan barang. Selanjutnya, sistem menyediakan manajemen data yang terpusat melalui katalog produk digital yang dapat diakses. Selain itu, sistem juga membantu proses pengambilan barang oleh petugas gudang serta menghasilkan laporan transaksi yang cepat dan akurat. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem dilengkapi dengan beberapa fitur utama. Sistem ini memiliki 2 portal utama, yaitu portal administrator dan portal kasir.
Pada portal administrator tersedia fitur login, pengelolaan produk kategori barang, pengelolaan akun kasir, serta laporan pendapatan. Sedangkan pada portal kasir tersedia fitur melihat katalog produk, mencari dan memilih produk, keranjang belanja, hingga mencetak struk setelah transaksi selesai. Dengan pembagian fitur ini, pengguna hanya dapat mengakses menu sesuai dengan tugasnya. Pembagian fitur tersebut kemudian digambarkan lebih jelas melalui use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat dua aktor utama, yaitu administrator dan kasir. Administrator bertugas mengelola data pengguna kategori produk serta melihat laporan penjualan. Sementara itu, kasir bertugas menjalankan proses transaksi, mulai dari memilih produk, melakukan pembayaran, mencetak struk, hingga menyimpan transaksi. Diagram ini menunjukkan pembagian hak akses, sehingga setiap pengguna memiliki tugas yang berbeda dan sistem menjadi lebih aman serta terstruktur. Perkenalkan, nama saya Rizky Kartika Utami dengan NIM 2406009. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses transaksi atau flow. Pada saat ini dijelaskan bagaimana proses transaksi pada sistem kasir minimarket berlangsung dari awal hingga akhir. Nah, alur tersebut dibuat agar seluruh proses penjualan berjalan secara sistematis, cepat, dan tercatat di dalam database. Yang pertama, di dalam slide ini ada mulai, yaitu proses dimulai ketika pelanggan akan melakukan pembelian. Nah, yang kedua, pelanggan memilih barang belanjaan. Ini artinya pelanggan memilih produk yang ingin dibeli. Nah, pada konsep si minimarket Fiora ini, pelanggan dapat memilih barang melalui katalog digital atau tablet. Yang ketiga, ada input POS. Nah, setelah pelanggan menentukan barang, kasir akan memasukkan produk ke dalam sistem point of sale atau POS. Kemudian sistem akan mengambil data produk dari database seperti nama dan juga harganya. Nah, kemudian ada kalkulasi. Sistem secara otomatis menghitung total harga seluruh barang yang dipilih. Perhitungan dilakukan oleh sistem sehingga mengurangi kesalahan perhitungan manual. Nah, kemudian ada bayar. Ini si kasir memasukkan jumlah uang yang diberikan pelanggan, kemudian data pembayaran diproses oleh sistem. Kemudian ada sisa uang. Sistem menghitung jumlah kembalian secara otomatis. Perhitungan ini dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga mengurangi human error. Ketujuh, ada simpan. Setelah transaksi selesai, seluruh data transaksi disimpan ke dalam database. Data yang tersimpan meliputi tanggal transaksi, daftar barang, total pembayaran, kasir yang melayani, dan jumlah uang yang diterima. Kemudian ke-8 ada cetak, yaitu sistem mencetak struk sebagai bukti transaksi. Struk diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pembelian. Dan yang terakhir ada laporan. Setelah data tersimpan, laporan penjualan akan otomatis diperbarui. Admin dapat langsung melihat data transaksi terbaru tanpa harus melakukan pencatatan manual. Kemudian pada slide yang ini ada arsitektur database atau RDBMS. Slide ini menjelaskan fungsi database dalam sistem kasir minimarket. Database menjadi pusat penyimpanan seluruh informasi sehingga semua data dapat dikelola secara terstruktur. Nah, di sini ada beberapa fungsi database. Yang pertama ada menyimpan data terpusat. Nah, seluruh data produk, pengguna, transaksi, dan pembayaran disimpan dalam satu database. Dengan demikian, data lebih mudah dicari dan dikelola. Kemudian ada pengelolaan pesan pelanggan, yaitu database menyimpan seluruh pesan yang akan dilakukan pelanggan. Terus ada riwayat transaksi dapat dilihat kembali kapan aja. Nah, ketiga ada pengelolaan pembayaran. Seluruh informasi pembayaran dicatat. Hal ini memudahkan proses audit maupun pengecekan transaksi. Kemudian keempat ada monitoring stok dan transaksi. Setiap terjadi transaksi, stok barang akan berkurang secara otomatis. Admin dapat mengetahui jumlah stok yang masih tersedia atau sudah habis. Kemudian ada penyajian laporan penjualan. Karena semua data tersimpan dalam database, sistem dapat menghasilkan laporan penjualan secara otomatis. Nah, terus ada integrasi relasional.
Artinya hubungan antar tabel dijaga agar tetap konsisten. Semua data saling berhubungan sehingga tidak ada perbedaan informasi. Terus ada cascading constraints, yaitu fitur ini yang menjaga hubungan antar tabel. Kemudian selanjutnya ada relasi database atau ERD. Nah, slide ini menjelaskan hubungan antar tabel pada database menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Tujuannya agar data tersusun rapi, tidak terjadi redundansi atau duplikasi data, dan menghindari anomali saat menghapus data. Kayak penjelasan relasi, yaitu kategori atau produk. Ini adalah suatu kategori dapat memiliki banyak produk seperti minuman yang berisi aqua, teh botol, dan ultra milk. Kayak disebut one to many. Terus yang kedua, produk, yaitu detail transaksi. Nah, kayak satu produk dapat muncul di banyak transaksi. Karena itu digunakan tabel detail transaksi sebagai penghubung sehingga terbentuk hubungan money to money. Kemudian yang ketiga, transaksi atau detail transaksi. Setiap transaksi memiliki beberapa rincian barang yang dibeli. Ini hubungannya adalah one to many. Yang keempat, user transaksi. User yang dimaksud adalah kasir. Setiap transaksi pasti dicatat oleh seorang kasir. Satu kasir dapat menangani banyak transaksi dalam satu hari. Hubungan ini juga one to many. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Badiana dengan NIM 2406126. Di sini saya akan menjelaskan halaman login keamanan atau slide 11. Pada halaman ini, sistem menerapkan autentikasi sebagai lapisan keamanan awal. Hanya pengguna yang memiliki akun, yaitu admin dan kasir, yang dapat mengakses sistem. Setelah login berhasil, sistem membuat session sehingga halaman tidak dapat diakses secara langsung melalui URL atau link. Username dan password juga divalidasi dengan data yang tersimpan di database untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat masuk. Lalu di slide ke-12, yaitu pengelolaan produk dan antarmuka kasir, slide ini menunjukkan dua fitur utama sistem. Di sisi kiri terdapat modul CRUD, produk yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mencari produk secara real-time. Di sisi kanan adalah antarmuka kasir yang digunakan saat transaksi. Kasir cukup memilih produk, memasukkan nominal pembayaran, kemudian sistem akan menghitung total belanja dan kembalian secara otomatis, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan perhitungan. Lalu di slide 11, laporan penjualan dan hasil pengujian. Setelah transaksi selesai, sistem secara otomatis menyusun laporan penjualan yang menampilkan omset, grafik transaksi, serta riwayat penjualan sehingga memudahkan pemilik dalam melakukan monitoring. Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan metode black box testing terhadap seluruh fitur utama seperti login, pengelolaan produk, transaksi, dan percetakan sluk, dan laporan riwayat. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi sudah berjalan untuk kebutuhan tanpa ditemukannya kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, sistem kasir minimarket berhasil menyederhanakan kompleksitas transaksi retail. Implementasi arsitektur PHP dan MySQL pada sistem kasir ini terbukti sukses mendigitalisasi proses transaksi manual menjadi otomatis, aman, dan efisien. Relasi basis data yang kokoh menegakkan integritas data asset constraints atau memastikan sistem ini siap dideploy untuk menunjang operasional harian minimarket secara nyata. Sistem mampu mengelola data produk, kategori, pengguna, dan transaksi secara terintegrasi. Database terdiri dari 5 tabel utama yang saling berrelasi sehingga menjaga konsentrasi dan integritas data. Laporan penjualan dapat dihasilkan secara instan sehingga memudahkan pemilik dalam memantau aktivitas penjualan.